Bayangin lu lagi nongkrong di warung kopi. Tiba-tiba ada tentara duduk di sebelah lu. Bukan karena lagi patroli, tapi karena sekarang mereka boleh masuk ke jabatan sipil. Gimana rasanya? Nah, situasi inilah yang lagi rame dibahas gara-gara revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI yang baru-baru ini masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Kenapa ini penting? Karena sejak reformasi 1998, Indonesia berusaha keras memisahkan peran militer dari urusan sipil, mengakhiri apa yang dulu dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ini bikin militer nggak cuman pegang senjata, tapi juga punya kekuasaan politik dan bisa duduk di kursi pemerintahan tanpa pemilu. Sekarang, dengan adanya RUU TNI ini, banyak yang khawatir kalau sejarah kelam itu bakal terulang lagi. Makanya, tagar tolak RUU TNI rame di mana-mana sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap kemungkinan kembalinya militer ke ranah sipil. Jadi, duduk yang nyaman, pegang kopi lu erat-erat, karena kita bakal ngulik lebih dalam soal isu yang lagi panas ini. Salah satu poin yang bikin heboh adalah pasal 47. Di pasal ini, ada penambahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar institusi TNI. Sebelumnya, aturan ini cuma membolehkan TNI aktif di 10 kementerian dan lembaga tertentu. Penambahan ini dianggap berbahaya karena memperluas cakupan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, yang dikhawatirkan bisa mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan. Selain itu, ada juga perubahan di pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI. Perubahan ini bisa berdampak pada struktur organisasi dan regenerasi di tubuh TNI itu sendiri. Pada era Orde Baru, Dwifungsi ABRI memungkinkan militer berperan ganda, menjaga keamanan, dan terlibat dalam politik serta pemerintahan. Akibatnya, banyak perwira militer menduduki posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga militer memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sipil yang sering membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat demokrasi. Setelah reformasi, Dwifungsi ABRI dihapus untuk memisahkan peran militer dan sipil, menjaga demokrasi tetap sehat. Jika peran militer diperluas kembali ke sektor sipil, ada kekhawatiran sejarah kelam itu bisa terulang, mengingat budaya kerja militer yang hierarkis kurang cocok dengan birokrasi sipil yang seharusnya lebih fleksibel dan terbuka terhadap masukan. Selain itu, masyarakat mungkin merasa takut menyuarakan pendapat atau protes terhadap kebijakan pemerintah jika militer terlibat langsung dalam pemerintahan, mengingat sejarah penggunaan kekerasan oleh oknum militer terhadap warga sipil. Terakhir, apa urgensinya melibatkan TNI dalam jabatan sipil di luar sektor pertahanan? Bukankah lebih baik jika urusan sipil ditangani oleh profesional yang memang ahli di bidangnya, sementara TNI fokus pada tugas utamanya menjaga kedaulatan negara? Isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI ini gak cuman jadi obrolan di tongkrongan kita, tapi juga udah bikin banyak pihak mulai bergerak. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan terang-terangan meminta DPR untuk stop bahas RUU ini. Mereka khawatir kalau RUU ini lolos, bakal ada peluang buat kembalinya Dwifungsi TNI, yang artinya TNI bisa masuk lagi ke ranah sipil. Mereka juga menyorot usulan perubahan pasal 47 ayat 2 yang bisa bikin prajurit TNI aktif mengisi jabatan di kementerian atau lembaga lain sesuai kebijakan presiden. Gak cuman itu, Imparsial juga kasih kritik pedas. Mereka bilang kalau RUU ini disahkan,
ruang gerak masyarakat bisa makin sempit. Menurut mereka, menambahkan kewenangan ke lembaga negara seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan bisa membuat rakyat menjadi korban karena ruang gerak mereka menjadi semakin terbatas. Mahasiswa juga nggak tinggal diam. Mereka mulai turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Gelap. Mereka tegas menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Karena menurut mereka, kebijakan pemerintah makin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Di media sosial, tagar tolak RUU TNI makin kencang disuarain. Banyak netizen yang khawatir kalau RUU ini disahkan, TNI bakal punya peran ganda lagi yang bisa mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Jadi, reaksi publik terhadap RUU TNI ini benar-benar kuat. Banyak yang khawatir kalau RUU ini disahkan, prinsip demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi bisa terancam. Setelah gelombang penolakan dari berbagai kalangan terhadap revisi Undang-Undang TNI, pihak pemerintah dan TNI akhirnya angkat bicara. Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Haryanto, menyatakan bahwa mereka menghormati setiap pandangan yang menolak revisi tersebut. Menurut Haryanto, TNI siap beradaptasi dengan kebijakan yang ditetapkan selama bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas organisasi. Dari sisi pemerintah, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik terhadap draft revisi Undang-Undang TNI yang tengah menuai polemik di masyarakat. Muldoko menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka menerima setiap aspirasi dari masyarakat dan siap menerima masukan apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat. Sementara itu, di parlemen, anggota Badan Legislasi DPR RI, Gus Pardigaus, mengatakan bahwa desakan publik untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang TNI merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan ini harus dikembalikan kepada mekanisme pembuatan undang-undang yang melibatkan DPR dan pemerintah. Jadi, meskipun ada penolakan dari berbagai pihak, pemerintah dan TNI menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan siap menampung aspirasi masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang TNI ini. Setelah kita kupas tuntas soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI ini, jelas banget kalau isu ini nggak bisa dianggap remeh. Di satu sisi, ada upaya untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan negara. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran besar kalau langkah ini malah bisa mengancam demokrasi yang susah payah kita bangun sejak reformasi. Penting banget buat kita semua sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus kritis dan waspada. Kita harus pastiin kalau setiap perubahan kebijakan tetap menghormati prinsip supremasi sipil dan gak membuka jalan untuk kembalinya dui fungsi ABRI yang dulu pernah membelenggu negeri ini. Seperti yang ditekankan oleh berbagai pakar, menjaga garis tegas antara peran militer dan sipil itu kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan demokrasi tetap tegak. Jadi, mari kita terus suarakan pendapat, ikut terlibat dalam diskusi, dan pastikan bahwa arah perubahan ini benar-benar untuk kebaikan bersama tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi. Sejarah udah ngajarin kita banyak hal. Jangan sampai kita ngulangin kesalahan yang sama. Duduk yang nyaman, pegang kopi lu erat-erat, dan tetap kritis dalam menghadapi setiap isu yang datang. Karena masa depan demokrasi ada di tangan kita semua. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.